Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillah, meskipun sedikit ada yang menjawab salam. Oke, nah kali ini perkenalkan ini Kak Eri ya. Mohon maaf ini Kak Eri tidak kelihatan mukanya, cuma suaranya, tapi tidak apa-apa. Kak Eri di sini adalah sebagai pembina pramuka yang akan menemani kalian bersama-sama belajar mengenai dunia kepramukaan ya. Nanti bersama Ustazah Sakinah, mungkin materi berikutnya. Nah ini materi kali ini dengan Kak Eri dulu, nanti Kak Sakinah kemarin kan minggu kemarin udah ya kita zoom. Nah sekarang dengan Kak Eri. Oke, kita akan belajar dengan satuan waktu. Satuan waktu itu sangat penting dalam pramuka ya, karena hampir semua kegiatan dalam pramuka itu menggunakan satuan waktu. Menyelesaikan pekerjaan satu berapa menit, berapa jam, berjalan dari desa A ke desa B, kita harus memprediksi kira-kira berapa jauhnya, nanti berapa menit waktunya. Nah semuanya menggunakan satuan waktu. Langsung saja Kak Eri lanjutkan. Nah satuan waktu ya, nih satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya dulu alat ukurnya apa aja. Nah alat pengukur waktu itu ada jam, ada stopwatch, nanti jam juga dibagi lagi. Nah ini ada anak yang pakai jam ya, dibagi lagi ada jam apa aja, nanti kita di belakang ya. Jam, stopwatch itu alat pengukur, satuannya ada sekon, detik atau detik ya, itu sama, berapa sekon berapa detik itu sama. Terus selanjutnya ada menit, dan selanjutnya ada jam. Nah ini jam digital dan jam analog. Nah jam analog ini jam yang menggunakan jarum sebagai penunjuknya. Ada jarum pendek, jarum panjang, ada jarum yang kecil ini yang biasanya warnanya merah ya, itu namanya jam analog, jam dinding ya. Jam yang di tangan juga ada yang pakai jam analog. Terus ada lagi namanya jam digital. Nah jam digital ini jam 4.36. Nah ini contohnya jam digital, itu biasanya jam waker ya. Kalian kalau tidur di setel jam berapa nanti bunyi. Nah itu jam digital contohnya. Jam tangan juga ada yang jam digital. Jam digital itu biasanya lebih akurat karena di sini ada detiknya jelas. Kalau ini detiknya jalan terus, nggak kelihatan, nanti kita harus ngitung berapa ini detiknya. Kalau jam digital lebih detail ya. Cepat saja, udah tahu ya jam analog yang menggunakan jarum, jam digital yang angkanya. Nah ini contohnya nih jam 4.36. Ada lagi namanya jam pasir. Nah jam pasir ini biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu tertentu. Nah jam pasir nanti ada macam-macamnya, ada jam pasir yang 15 menit, ada yang 30 menit, ada yang 1 jam. Nah ini biasanya untuk mengukur lama waktu. Jadi nanti pasirnya itu sampai penuh ditaruh di atas, nanti sampai pasir itu seluruhnya ke bawah habis, itu menunjukkan waktu tertentu. Misalnya adik Zahra, adik Faya punya jam pasir yang 1 jam. Nah misalnya yang 1 jam, nanti jam pasirnya dibalik, yang isi pasir di atas biarin dia jatuh. Nah nanti pasirnya sampai habis, berarti pas 1 jam kalau sudah bersih yang di atas, jadi 1 jam. Ada juga yang 30 menit, mungkin ada yang 2 jam, itu namanya jam pasir ya. Kalau zaman dulu pakainya biasanya jam pasir. Ayo kerjakan waktu soal ini. Nah nanti tinggal gurunya pakai jam pasir dibalik, pokoknya nanti pasirnya habis berarti waktu habis. Nah seperti itu. Nah ini stopwatch. Stopwatch itu bentuknya seperti ini. Nah ini stopwatch itu biasanya lebih presisi ya, karena ada lebih detail sampai yang cepet banget itu, mikrodetik itu bisa terlihat. Ini biasanya digunakan oleh guru-guru olahraga ya, pakai ini untuk mengukur waktu lari. Misalnya ada adik Atar balapan lari sama adik siapa, adik Alif misalnya, selisihnya tipis banget. Nah, secara terlihat itu sama loh kayaknya loh,
finishnya bareng. Ternyata kalau di stopwatch ada perbedaan 10.39 Atar, Alif 10.47, berarti cepetan Atar karena lebih sedikit ya. 10,39, Alif 10,47, berarti lebih lambat Alif. Nah itu stopwatch. Nah ini nanti dilingkari mana yang satuan waktu, dicari. Ayo, yang satuan waktu mana? Gram, meter, kilometer, kilogram, menit, jam, atau detik? Detik ya, pintar. Terus mana lagi? Menit. Oke. Terus sebut lagi. Jam. Oke. Nah ini adalah satuan waktu, ada detik, menit, dan jam. Lanjut lagi. Nah ini jam analog ya, tadi udah dijelaskan di depan sama Kak Eri. Ini adalah jam analog. Nah ini menunjukkan jam berapa? Jam 2 pas. Kenapa jam 2 pas? Karena jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12 tepat. Nah kalau ini jam berapa? Jarum pendeknya dulu dilihat di angka 10, lebihnya di angka 2. Jam 10, jangan bilang 10 lebih 2 ya. Karena apa? Karena 2 ini adalah menit. Jadi lihat menitnya. Gitu, yang garis kecil tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 berarti jam 10 lebih 10. Karena satu angka ini mewakili 5. Jadi kalau di angka 1 5, di angka 2 berarti 5 tambah 5 10, berarti jam 10 lebih 10. Coba benar apa enggak? Tuh benar, 10 lebih 10. Nah ini coba dihitung cepat. Jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 8. Hitung yuk dari sini ke angka 1 5, ditambah 5 10, tambah 5 lagi 15, ditambah 5 lagi 40, ditambah 5 lagi 5 25, ditambah 5 lagi 6 30, 35 40. Jam 7 lebih 40. Benar apa enggak? Benar. Ini jam berapa? Yuk cepat. Jam 1 ya, jarum panjang di angka 1, jarum panjang di angka 3. Kita hitung 5, 10, ditambah 5 lagi 15, 1 lebih 15. Tuh benar, ini jarum pendek di angka berapa? Di angka 6, berarti jam 6 lebih di angka 1. Jangan jam 6 lebih 1, tapi 1 kan isinya 5, berarti jam 6 lebih 5. Pintar. Jarum pendek di angka 5, cepat. Jarum panjang di angka 2, jam 5 lebih 5 10, berarti jam 5 lebih 10. Oke, pintar adik-adik semua. Lanjut lagi. Jarum pendek di angka 8, jarum panjang di angka 4, berarti jam 8 lebih 1. Itu 5 10 15 20. Loh, jam 7 lebih 20. Ini karena tuh jarum panjangnya belum sampai ke sini, berarti ini masih di angka 7 ya, belum sampai di angka 8. 7 lebih 20. Kalau ini jarum pendek di angka 10, jarum panjang di angka 9. 10 lebih, hitung nih banyak nih, 5 10 15 20 25 30 35 40 45. Oke, pintar. Nah ini tadi 1 jam berapa? 60 menit. 1 menit 60 detik. 1 jam berarti 3600 detik. Nah ini ada contoh soalnya nih. Seorang petani garam mengisi air laut dalam mengisi petak air laut dalam 2 jam. Jadi ada petani garam punya kolam ya, itu kan untuk membuat garam kan pakai kolam ya. Nah kolam itu diisi
pakai air laut selama 2 jam. Nah kalau dijadiin menit berapa? Berarti 2 kali berapa? Kali 60, karena 1 jam 60 menit sama dengan 120 menit. Oke, pintar. Nah ini berapa? 1 jam berapa menit? Oke, pintar adik. Siapa tadi? Adik Lila ya, 60. Oke, 2 jam berapa menit? Berarti 2 kali menitnya berapa kalau jam ke menit? Oke, pintar. 60. 2 kali 60, kita hitung aja. 2 kali 6 itu 12 ditambah 01 berarti jadi 120. Bener apa enggak? Oke, pintar. 3 jam berarti 3 kali 60. Iya, pintar. 3 kali 60 sama dengan berapa? 3 kali 6 18, berarti tulis 18 tambah 0 180. Oke, 4 jam langsung 4 kali 60. 4 kali 6 24, tulis 24 tambah 01 240. 5 jam berarti 5 kali 60. 5 kali 6 30, tulis di sini 30 tambah 01 jadi 300. Oke, lanjut lagi. Nah sekarang kita pembagian 60 menit ke jam. 60 menit ke jam. Jam itu 1 jam berapa menit? 60 ya, berarti 60 dibagi 60. Nah 1. Terus yang ini 120 dibagi 60. Kok dibagi 60 Ustaz Kak Eri? Karena 1 jam itu 60 menit, makanya dibagi 60 ya. Jadi hasilnya 2. 180 juga sama. 180 dibagi 60 sama dengan 3. Pintar. 300 menit dibagi 60 5. Oke, sip, pintar. Nah terima kasih ya adik-adik semua telah mengikuti pembelajarannya Kak Eri ya, kali ini dengan satuan waktu. Nanti setelah ini nanti ada tugasnya seperti apa nanti lihat di grup kelas masing-masing ya. Insya Allah tugasnya untuk kelas 1 dan 2 itu sama, nanti kelas 3 berbeda ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pramuka kali ini. Kak Eri cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.